Selamat sore kawan-kawan Koyo Awa ya. Sore ini bertemu lagi dengan Awa Irfan tukang Koyo di edisi Koyo Koyo sore perdana bersama Senyawa TV. Ya, ini perdananya dengan Senyawa TV dan teman-teman karena kalau sebelumnya kita masih tes-tes aja ya. Jadi Koyo-koyonya itu kebanyakan kita pakai akun FB saya personal dan pakai akun-akun yang lain. Ini kita langsung dari Senyawa TV. Jadi Koyo-Koyo itu adalah program ngobrol-ngobrol santai yang kita buat setiap sore. Supaya kenapa Koyo-Koyo, biasa Koyo itu hangat kalau diletakkan di badan. Jadi kita harap obrolan kita menghadirkan kehangatan di teman-teman semua. Oke, terima kasih. Dan sore ini awak berkoyok-koyok biasa memang nih sudah kawan koyok, biasa kami off the kamera ya, di balik kamera koyok-koyoknya nggak ada kameranya. Kali ini kami koyok-koyok di depan kamera ada Andini. Ya. Halo Andini. Halo Bang Irfan. Iya, sebelumnya Andini ini merupakan anak Binjai ya, asli Binjai yang sudah beberapa kali mengharumkan nama Binjai ya. Iya. Bagai bunga ya, mengharumkan ya, kayak bunga aja mengharumkan, sudah beberapa kali mengharumkan nama Binjai. Dan prestasi terakhir dia kembali menjadi juara pertama di makalah Musabakoh Makalah Ilmiah Quran atau M2IQ di MTQ Provinsi di Tebing Tinggi ya, beberapa bulan lalu. Tahun ini Tebing Tinggi. Dan nanti insya Allah kita doakan juga akan bertanding dan ada di MTQ nasional di Sumatera Barat ya. Ya. Halo Dini ya, sehat Din? Sehat. Alhamdulillah, akhirnya ngobrol lagi ya di sini ya. Ngobrol lagi, biasa ngobrolnya nggak depan kamera, ini ngobrol depan kamera. Jadi kita tadi pembuka dari saya kan terkait Musabakoh Makalah Ilmiah Quran. Itu kan apa ya? Lomba yang sangat jarang orang-orang tahu. Itu lombanya gimana gitu. Nanti kita cerita itu, tapi sekarang gimana kabarnya, aktivitasnya? Lagi Ya. ngapain gitu. Alhamdulillah sehat. Udah berapa bulan ini kan udah nggak di Binjai. Udah di. Oh iya, ada diboyong ya. Diboyong ke ibu kota. Iya. Sudah diboyong ke ibu kota Udah ya. sekitar 2 bulan ini kan di Jakarta. Jadi newlywed lah istilahnya kan. Iya, Masih Jakarta. masih baru ya, masih seputar inilah tentang suami lah ya. Tentang kayak gitu kan. suami ya, pengantin baru nih teman-teman. Iya, sebenarnya mau mencari pengalaman yang lebih banyak mumpung di ibu kota kayak kerja Kayak atau kerja ya. volunteer dan sebagainya. Iya, Tapi mengingat ini karena masih suasana mau MTQ, jadi iya. memang dalam waktu dekat ini fokusnya hanya ke MTQ ya. Jadi memang dari Jakarta balik lagi kemari karena ingin menghadapi MTQ ini ya. Benar. Kegiatan MTQ yang bulan Bulan depan. Rencana bulan depan ya, yang diadakan di Sumatera Barat ya. Benar. Iya, provinsi tetangga rupanya. Jadi tadi ya, kembali ke pertanyaan awal tadi, kan Dini cabang MTQ yang nggak banyak orang tahu. Bisa kasih gambaran kecilnya nggak terkait apa sih lomba makalah Musabakoh Makalah Ilmiah Quran itu gitu? Kalau singkatnya sih seperti lomba menulis ya. Iya, Singkatnya lomba menulis. Lomba menulis. Cuma lomba menulis itu kan banyak, ada lomba menulis cerpen, menulis puisi. Kalau kita lebih seperti lomba karya tulis ilmiah. Oh ya? Bedanya adalah karena ini dalam lingkup MTQ, maka karya tulis kita seputar Al-Quran. Seputar Al-Quran ya. Karya tulis kita seputar Al-Quran. Nah, karya tulis yang seputar Al-Quran ini kan yang gimana? Maksudnya apakah prosesnya itu gimana gitu? Proses yang dilakukan kalau terkait Iya. yang tadi itu. Kalau prosesnya sih sebenarnya hampir sama seperti menulis KTI biasa ya. Kayak
kita mencari referensi Iya. gitu kan, seperti itu mencari buku, referensi Iya. dan sebagainya. Cuman memang kita melihat apa namanya dari panitianya misalnya kasih tema. Oh gitu. iya. Temanya ya misalnya kalau tahun ini tema itu patriotisme. Patriotisme ya. Benar, dan Patriotisme. etika komunikasi di media sosial. Patriotisme dan etika komunikasi di media sosial ya. Sangat apa ya? Sangat aktual ya. Iya, Temanya benar. ya, aktual Jadi ya. tiap tahun itu memang selalu dibikin aktual sesuai sama kondisi. Iya. Kalau misalnya pun apa namanya penentuan temanya itu setelah pandemi COVID, setelah adanya pandemi COVID, mungkin tentang COVID juga. Iya, oh betul. Berarti memang kemarin penentuan temanya sebelum COVID ya. Makanya Iya, nggak langsung membahas COVID, meskipun tadi sebenarnya kalau di etika media sosial kan COVID itu bisa dimasukkan menjadi satu apa ya? Studi kasus doang ya barangkali. Benar disatuin lah gitu Nah, kan. disatuin Misalnya ya kasus apa ya dihubungkan gitu Iya, kan. betul. Dan itu harus dikaitkan dengan Al-Qur'an. Jadi Iya. bagaimana perspektifnya Al-Qur'an tentang Perspektifnya ini, Al-Quran gitu. berarti benar-benar ini ya, maksudnya melihat pada prosesnya kan membaca Al-Quran itu kan ada proses yang paling mudah nyampe ke kita kan kita terjemahin. Ini setelah kita terjemahin kita benar-benar analisa ya dalam perlombaan itu ya, atau ada proses pengolahan, cara apa ya, pengolahan ada diolah lagi lah, dianalisis dianalisis lah si ayat Benar. tadi yang bisa kena di tema gitu, berarti di lomba makalah ilmiah Quran itu. Iya, sebenarnya analisis iya benar. Namanya karya tulis ilmiah pasti ada argumentasi kita, ada analisis kita. Tapi memang kan yang namanya ilmiah itu harus dengan rujukan yang Jelas harus ya? rujukan yang jelas gitu. Ya. Misalnya kalau Al-Quran itu kan harus pakai tafsir lah. Berarti Oh, kita iya. harus merujuk pada tafsir dulu, baru kemudian ya argumen kita seperti apa kayak gitu. Jadi tetap ya argumen kita ada gitu kan, analisis tetap ada, Iya. tapi harus berdasar. Berarti hampir sampai dini sudah kali berapa nih ikut lomba makalah musabakoh makalah ilmiah Quran? Tingkatannya kan ada banyak, mulai dari tingkat kota, provinsi, kemudian nasional. Mulai itu Iya. dari tahun 2017. 2017 itu mulai dari tingkat kota dulu. Kota dulu. Mulai dari tingkat kota Binjai, Ya. juara 1, kemudian ke provinsi waktu Ya. itu di Dairi 2017, alhamdulillahnya juara 1 juga. Tingkat 1. Benar. Kemudian tahun 2018 itu nasional. Nasional. Benar. Dan kemudian di Medan. Itu Di kan Medan. itu udah 3 kali. Kemudian setelah itu juga masih ada tingkat kota lagi. Ya. Gitu kan. Kembali dari nol ya. Benar, kembali dari nol. Cuman memang kan biasanya memang 2 tahun sekali yang namanya Iya. provinsi dan nasional itu 2 tahun sekali. Jadi ada jeda waktu di mana 1 tahun itu hanya main di tingkat kota gitu. Oh Jadi iya, ada provinsi benar-benar. atau Karena nasional. memang kalau di kebetulan Kota Binjai itu MTQ-nya 2 tahun sekali, setahun sekali ya. Tetap iya, dia setahun sekali. diadakan luar biasa ya memang Binjai membinanya ya. Berarti ada 1 tahun yang kosong, terus ada tahun kembali ikut lagi, berarti sudah menang tingkat kota 2 kali baru naik ke provinsi ya. Dini kan sudah ibaratnya sudah beberapa kali melewati pertandingan yang sama atau kompetisi yang sama. Ini untuk nasional yang kedua kali kan? Ya, yang kedua Untuk kali. nasional yang kedua kali. Kalau ingin mengajak membandingkan sebenarnya antara persiapan yang sekarang dengan yang lalu itu lebih apa? Maksudnya lebih optimis yang mana gitu? Kalau membicarakan mental, ini kan lebih ke mental ya. Sebenarnya saya pribadi lebih senang kembali ke masa ketika masih pertama kali. Masih pertama kali ya? Kenapa? Karena mentalitasnya udah berbeda. Mungkin gini, ketika sebelum maksudnya masih anak baru Iya, tuh benar, berekspektasi apa sih? Paling kayak Iya. masih ya udahlah, namanya aku masih baru, ikut-ikut aja gitu kan, nggak memikirkan harus menang atau Harus apa. harus Benar, target mungkin ada, tapi Iya. tidak terlalu yang harus ini banget lah gitu kan. Tapi setelah sudah punya track record gitu Iya, kan, pasti kita kepikiran dong kayak punya target sendiri ya? benar. Berarti ya. Gimana kalau misalnya nanti nggak menang gitu kan? Tapi ini memang
mental ini paling pengaruh itu waktu kemarin di tebing tinggi 2020. Iya. Jadi memang karena sudah punya predikat juara provinsi, juara nasional ya, gitu juara kan. nasional ketiga sebagai informasi buat kawan-kawan tadi juga. Iya, sudah punya predikat itu. Ternyata benar yang namanya istilah mendapatkan itu lebih mudah, maksudnya lebih mudah daripada mempertahankan, gitu kan. Benar. Mempertahankan itu lebih ya, mendapatkan lebih mudah ya. Walaupun ya mudahnya, tapi tetap perlu perjuangan. Tapi memang tetap. Memperjuangkan itu beratnya itu lebih ke karena mentalitas juga ada beban mental itu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kasarnya mikir gini, apa ya kata orang kalau misalnya nggak juara lagi gitu, masa juara nasional kalah di provinsi ya. Gitu. Pasti mentalitas itu ada gitu. Pasti orang akan bertanya, kenapa ya tahun lalu bisa menang ini nggak bisa menang, itulah yang dipikiri. Benar. Bagaimana pendapat orang di luar ya, nggak bisa dipungkiri kan sebenarnya, semua seperti itu. Iya, betul. Jadi berarti secara mental memang ini agak lebih berat karena dituntut mempertahankan kan, karena bukan kita aja yang berekspektasi, tapi orang lain juga berekspektasi atas kita kan. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang menuntut kayak harus menang, harus apa gini. Cuman kayak orang tuh gini ya mungkin bilangnya. Nggak langsung, tapi mungkin bilangnya gini. Udah nggak heran lah, udah sering kok, udah ada juara kok, dapatnya ini gitu. Jadi kayak kayak orang itu sudah menaruh ekspektasinya dengan kata-kata optimis seperti itu, dan nggak mungkin kita nggak terpengaruh gitu. Oh iya, betul. Jadi itu tadi ya, bentuk ekspektasi mereka lewat sikap-sikap seperti itu ya. Benar. Jadi kalau untuk persiapannya sebenarnya lebih menurut Dini sendiri lebih ketat persiapan yang sekarang atau yang kemarin? Secara persiapan, atau karena kalau sekarang ini kan karena sudah jadi persiapannya tinggal benahi aja nih yang kemarin belum maksimal, atau memang udahlah persiapan semaksimal mungkin tanpa melihat kemarin? Iya, sebenarnya kalau secara persiapan bedanya yang dulu sama sekarang, kalau dulu itu mungkin masih meraba ya, karena baru pertama ikut dan sistemnya itu berbeda memang dengan provinsi dan nasional, sistemnya berbeda. Jadi memang masih meraba, seperti apa ya gitu kan, kita pasti belum punya gambaran. Jadi memang semua itu dipersiapkan, banyak hal itu yang memang dipersiapkan ya, seperti apa, walaupun memang ada ada hambatan sana sini gitu. Tapi kalau misalnya pun merujuk ke panitia, maksudnya orang yang bawa kita dari provinsi sendiri gitu, kayak pemerintah provinsi Sumatera Utaranya, mereka emang benar-benar mungkin karena tuan rumah, jadi ngerasa harus punya persiapan yang lebih gede nih gitu. Benar, karena punya tanggung jawab tuan rumah. Jadi memang itu alasannya kenapa MTQ untuk MTQ 2018 itu, MTQ yang di provinsi itu 2017. Jadi biar punya persiapan setahun gitu kan. Kalau ini kan kita itu kemarin MTQ provinsinya bulan 8, bulan 9 awal. Dan bulan depan udah ini kan, udah nasional. Jadi kayak cuma berapa bulan gitu. Dan itu beda kalau misalnya dari luar. Kalau dari diri sendiri sih, karena sekarang udah tahu gimana gitu sistemnya, kayak gimana, udah punya gambaran lah ya. Benar, udah punya gambaran, jadi lebih tahu sebenarnya mana nih yang dipersiapin gitu loh. Gimana nih biar lebih siap lagi. Jadi lebih efisien aja persiapannya karena sudah punya gambaran kalau sekarang sih. Karena sudah punya gambaran ya. Jadi memang secara persiapan kayaknya lebih maksimal untuk yang benar-benar dipersiapin ya, jadi nggak persiapin banyak hal. Yang itu lebih efisien. Dari semua tingkatan lomba itu, atmosfernya gimana? Maksudnya apakah ada letak bedanya nggak M2IQ tingkat kota Binjai secara kualitas tingkat persaingannya, ada perbedaannya nggak, atau ya sama aja ternyata hampir rata, maksudnya rata-rata peserta itu punya kualitas yang sama dan punya apa yang sama gitu? Kalau melihat atmosfernya, sebenarnya terasa lebih nyantai di tingkat kota, karena
jurinya itu biasanya nggak beda-beda jauh dari tahun lalu dan tahun sekarang gitu. Jadi sebenarnya kita sudah punya gambaran maunya juri itu seperti apa. Maunya juri seperti apa ya? Udah punya Benar. gambaran ya? Iya, jadi sebenarnya kalau mau dilihat apa namanya M2IQ ini penilaiannya lebih objektif gitu kan. Ada yang memang secara umum dia objektif, tapi ada yang dia lebih ke selera jurinya. Misalnya lebih kecenderungan ya? kecenderungan itu selalu ada. Misalnya kayak jurinya tuh lebih suka kita bawa topik yang misalnya ada solusinya di akhir gitu, bukan hanya analisis tapi juga ada solusinya gitu kan. Kecenderungan juri itu kan ada gitu. Jadi kalau di tingkat kota terasa lebih nyantai dan bisa pede dengan persiapan yang ada karena sudah lebih paham. Sudah kenal ya, gitu. sudah kenal jurinya, sudah mengenali jurinya lah. Benar, maksudnya. karena berapa tahun kan pasti kayak kita pasti hafal kira-kira dia itu nanti nanyanya apa ya. Dia itu tipe yang akan menggali yang topik yang mana gitu, lebih menggali sisi yang mana gitu. Kita bisa memetakan kecenderungan juri itu. Kalau misalnya dari provinsi atau yang lain-lain di atas itu kalau misalnya ininya peserta-peserta lainnya juga kalau di tingkat kota kan lebih sedikit. Jadi kita juga udah kenal gitu. Jadi karena kita udah kenal juga kita kenal kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau di provinsi agak lebih sulit dari tingkat kota memang karena karena pesertanya itu biasanya setiap tahun ganti-ganti gitu. Pesertanya tiap tahun ganti-ganti, jadi memetakan peserta itu sulit, tapi memetakan dewan juri juga nggak terlalu sulit lah, karena biasanya udah tahu biasanya tuh jurinya ini dan juri A itu biasanya nanya lebih ke sini, juri ini nanyanya lebih ke sini gitu, bisa memetakan juga. Tapi kalau di nasional itu biasanya emang jurinya sering ganti-ganti, pesertanya juga ganti-ganti, dan komunikasi juga maksudnya nggak yang bisa kayak tingkat kota gitu. Jadi memang untuk memetakan lawan lah istilah kalau kasarnya ya kan, memetakan lawan, memetakan peserta lain atau jurinya sendiri itu agak lebih sulit gitu. Agak lebih sulit ya. Masih agak buta-buta lebih lah. Lebih sulit gitu. di situ ya. Tapi kalau tingkat kualitas, misalnya Dini ngerasa kualitas makalah yang Dini sajikan di tingkat kota, provinsi dan nasional itu maksudnya sebagaimana perbedaannya gitu? Apakah sebenarnya secara isi makalahnya itu sama aja, secara kesulitan tuh nggak beda jauh, dan secara kualitas juga ya imbang-imbang atau gimana? Sebenarnya bedanya menonjol sih, karena gini, kalau melihat sistemnya provinsi dan nasional itu berbeda. Di tingkat kota dan provinsi, di tingkat kota dan provinsi itu referensi dari panitia. Jadi panitia ngasih satu bundel kayak diktat itu, isinya referensi tentang topik yang akan diangkat, dan kita harus menulis berdasarkan referensi itu gitu. Jadi memang di tingkat kota dan provinsi itu memang yang tersaring itu kelihatan banget kualitas penulisannya gitu. Teknik penulisannya akan kelihatan karena kita pakai referensi yang sama, kita punya keterbatasan referensi yang sama. Tapi kalau di nasional itu memang jadinya tidak bisa ini sih, agak sulit gitu karena bawa referensi masing-masing gitu. Jadi semakin banyak referensi mungkin bisa jadi itu akan jadi satu kelebihan, bisa jadi akan satu kekurangan. Istilahnya kalau di provinsi kita punya start yang sama nih gitu, karena referensi kita sama gitu. Tapi kalau di nasional tidak seperti itu gitu. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya di tingkat nasional tadi yang berbeda ya di tingkat provinsi. Mungkin itu kan yang Dini alami di 2018 ya. Di 2020 apakah ada pola yang sama juga di nasional seperti itu, atau memang dari tahun ke tahun polanya begitu terus kalau untuk nasional? Tahun ke tahun polanya seperti itu terus gitu. Jadi alasannya ini ya kan, karena kalau seperti itu terus kenapa yang di bawah tidak ikuti pola yang di nasional? Supaya kan itu bisa sedikit membantu para peserta kan. Kalau yang seperti itu kan nggak ngerti juga kenapa, tapi gini sih, mungkin sistem yang referensi sama semua diberikan panitia itu, kalau dengar cerita itu sebenarnya awalnya karena ada yang
curang gitu. Jadi kayak ada yang udah nulis nih sebelumnya, terus dia bawa itu sebagai referensi. Oh, berarti gitu. ada isu-isu terkait bocor-bocoran lah ya. Tema kan sudah ada, bocoran sudah ada, tapi memang yang paling yang diminta itu ketika kita lomba menulis selama 9 jam itu adalah kita harus mulai dari start pendahuluan, sama-sama mulai dari pendahuluan gitu. Jadi jadi kalau bisa tidak ada yang membawa makalah yang sudah dikerjakan gitu. Jadi memang benar-benar dari awal. Dari gitu. nol ya. Benar, tapi yang menjadi masalah kan kemarin ketika ada yang ternyata ketahuan dia sudah menulis sebelumnya dengan lebih matang, kemudian dia bawa itu jadi referensi dan itu bisa jadi apa ya, kalau kita bilangnya kopean ya gitu. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti memang selama waktu yang diberikan itu kita nulis dari nol sampai selesai lah ya. Di situ kita benar-benar harus seragam. Gimana ya? Gimana rasanya ketika menulis itu dibatasi waktu? Biasanya kan orang nulis kan nggak pernah dibatasi waktu. Maksudnya dibatasi waktu sejam-jam berjam apa? Yang dalam waktu sejam itu, tapi masih bisa lancar gitu. Apakah sudah mempersiapkan, sudah punya gambaran sebelumnya buat garis besarnya, nanti saya tinggal eksekusi aja seperti itu, atau akhirnya waktu dalam perlombaan itu mau nggak mau yang semua dipikirkan di belakang buyar ya nulis baru gitu. Itu sih maksudnya tipikal tiap orang berbeda ya. Ada yang memang dia tuh harus menulis dulu dari awal sampai akhir pada saat latihan biar dia tuh punya gambaran. Ada yang misalnya dia hanya punya gambaran, dia udah memetakan, oh aku akan menulis tentang ini, ayat yang akan dimasukkan ini gitu. Jadi kayak cuman kerangkanya aja gitu. Ada yang mungkin nggak tahu entah kata kondisi kurang persiapan, memetakannya itu pada hari H gitu. Setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Kalau di nasional, kalau di provinsi tadi kan karena referensi sama-sama baru lihat, jadi kayak baru-baru sama-sama baru memulai gitu ya. Cuman kalau di ini sih biasanya mungkin ini ya, maksudnya ini hal terpenting kalau misalnya teman-teman mau ikut M2IQ ini adalah paham dulu konsep topiknya gitu. Harus paham. Kalau udah paham, sebenarnya nggak harus menulis dari awal sampai akhir pada saat latihan pun tetap bisa. Tetap gitu. bisa ya. Kayak Dini itu biasanya nulisnya cuman pendahuluan waktu latihan. Jadi di pendahuluan itu kan ada latar belakang, ada apa semua nih ya, yang akan dibahas gitu. Jadi pendahuluan itu udah kayak kerangka. Udah kayak kerangka ya. Benar. Tinggal dikembangkan aja ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita sudah punya pendahuluan yang apik, selanjutnya itu udah akan enak gitu. Cuman ya setiap orang kan berbeda ya. Berbeda-beda. Punya cara, punya gitu. best practice masing-masing. Benar. Jadi nggak bisa harus disamain kayak kalian tuh harus kayak gini, harus kayak gini. Enggak. Temukan aja ritme latihannya masing-masing gitu loh. Justru ini sebenarnya agak sulit ketika harus disuruh menulis dari awal sampai akhir pada saat latihan. Iya, betul. Biasanya mandek, tapi kalau misalnya lagi lomba kasih waktu 8 jam justru karena keterbatasan waktu itu jadi jalan semuanya gitu. Jadi karena berarti the power of kepepet lah ya. Bener, kayak anak-anak kuliah giliran satu hari H-1 mau dikumpul baru semua kayak gitu. Aku juga ngalami sih. Kawan-kawan sidang aku baru mulai ngerjain skripsi, tapi sama finishnya. Iya, jadi kayak harus ada tekanan. Harus dicambuk ya berarti. Bener, ya. harus ada tekanannya dulu gitu. Ini kan tertariknya nih dengan makalah ilmiah Quran nih, ayat suci nih yang jadi referensi, yang mau dikembangi. Ada nggak? Maksudnya kan sekarang ini kan terjadi apa ya? Terjadi banyak perselisihan lah nih. Ada polarisasi lah terkait kehidupan beragama gitu. Ada nggak ketakutan di sekarang itu kayak kita ngembangi satu konsep, satu ayat Al-Quran itu kita kembangi itu dinilai menyalahi gitu. Sebenarnya kalau dulu ya awal-awal ada sih pemikiran, maksudnya kayak aku harus bawa ini kemana ya. Misalnya dulu pertama kali ikut di provinsi itu
temanya tentang gender. Wis, ini asik nih. Gender itu kan kayak ini pro dan kontra. Iya, benar. Paling populer itu masalah kepemimpinan perempuan. Saya Iya, kayak Arijalu kawamuna ala nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan gitu kan. Iya. Itu ayat yang populer banget gitu Iya, istilahnya. betul. Dan kita membalikan keadaan itu agak susah gitu, kayak misalnya perempuan bisa kok jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi memang waktu itu masih gini sih mikirnya, oh ini kan tentang Al-Quran ya, jadi kayak lebih memetakan biasanya anak MTQ ini seperti apa ya pandangannya. Jadi kayak lebih ke cari aman. Misalnya kemarin bawa topik tentang feminis gitu. Feminis ini agak biasanya orang-orang yang agamanya kuat agak-agak sensi juga dengan feminis gitu kan. Iya, agak sensi ya. Benar. Di sini agak lebih dikondisikan lah dengan ini kan orang yang agamanya kuat semua nih. Mungkin aku nggak akan menunjukkan banget bahwa misalnya aku pro ke feminis atau kontra ke feminis. Mungkin aku akan mengambil titik tengahnya. Pasti ada setiap benar, setiap ada topik-topik yang kontroversi sih memikirkan itu. Tapi kalau melihat maksudnya balik lagi sih, kita ngelihat jurinya tuh selera seperti apa ya, dan pemikiran jurinya tuh seperti apa gitu. Bukan berusaha mengikuti pemikiran juri, tapi kira-kira ketika aku bilang A, bagaimana ya responnya gitu. Jadi lebih berpikir bagaimana aku bisa diterima gitu ya barangkali. Bukan bagaimana bisa diterima sih, tapi lebih ke bagaimana mereka, maksudnya bagaimana ini tidak terlalu mengagetkan. Bagaimana tidak terlalu mengagetkan ya. Benar. Jadi kayak lebih melihat sih kira-kira mindsetnya juri ini seperti apa ya? Apakah yang memang ini banget gitu kan? Jadi agak-agak disesuaikan lah biar nggak terlalu ngagetin gitu sih. Oke. Ini kan makalah M2IQ ini kan kayaknya kan isinya ini tentang bagaimana ini peserta M2IQ anak muda atau usia muda ya barangkali ya? Usia muda paling tuh batas umur itu 24 tahun. Pokoknya tahun. 1 hari sebelum umur 25. 1 hari sebelum umur 25 kita masih bisa ikut M2IQ ya. Tapi kalau udah tank 25 udah nggak bisa. Ya udah nggak bisa ikut lagi. Ini kan artinya nih kalau ketika ini kan makalah Musabakoh Makalah Ilmu Al-Quran ini kan isinya adalah sumbangan pemikiran juga. Benar. Dari banyak generasi muda Islam terbaik lah. Ini apakah bisa diakses, bisa dibaca oleh banyak orang, atau memang hanya menjadi dokumentasinya panitia MTQ saja? Kalau makalah anak-anak MTQ, anak-anak M2 kita di provinsi Sumut tahun 2017 itu sama LPTQ-nya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, mereka udah jadiin buku. Jadiin buku ya? Jadi kita sudah punya dokumentasinya. Kalau nggak salah di mana ya, di perpustakaan UIN atau kayak udah ada sih yang dijual di mana gitu. Berarti sudah dijual lah ya. Kita kalau mau kita akses. Pokoknya akses itu udah ada gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya yang tulisannya dimuat di situ kan juga dapat gratis gitu kan. Jadi teman-teman kayak mau pinjem dong, mau lihat gitu kan, bisa. Dan lagi kalau saya secara pribadi mau minta file tulisan kita yang lomba-lomba ini juga sebenarnya dikasih gitu, misalnya mau belajar atau apa gitu kan. Ini kan baik ya untuk iklim intelektual kampus ya. Apakah kampus sendiri juga udah memfasilitasi ini? Maksudnya memberikan dukungan atau segala macam yang dirasakan lah. Iya, karena ini kita bawa nama daerah, jadi memang tidak terlalu ini di kampus. Ya paling kampus itu memang merespon pada waktu kita mau ke nasional kemarin, mungkin kayak dipanggil ya, dihargailah gitu kan, ngobrol. Lebih sifatnya ngelihat personality dan tingkatnya ya. Tapi kalau untuk melihat ini konten kan sungguh bagus nih. Sebuah karya ilmiah yang apakah kampus-kampus tidak merespon karya-karya ini sebagai sebagai dorongan menjadi pemikiran-pemikiran mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ya bil khusus itu kan di UIN ya yang kampus. Iya, benar. Kalau sekarang sih belum ya. Sampai ke sana ya. Belum. Cuman memang juri-jurinya tuh kan banyak yang dosen atau guru besar UIN. Jadi mungkin kayak lebih dari personalnya
sendiri juga kayak gimana mereka ya Mendorong ya. mendorong kita untuk ini gitu kan. Dan banyak juga di daerah lain selain Iya. Sumut, Hah? mereka itu peserta-peserta yang ikut di nasional, mereka misalnya masukkan lagi ke research gate gitu, misalnya di apa namanya, di internet mereka punya akun research gate, Iya, atau iya. misalnya masukkan sendiri jadi jurnal. Atau kemarin sih ada wacana kayak kita ini yang final-final di nasional, makalahnya kita bukuin yuk gitu. Iya, iya. Jadi kayak lebih ke gimana inisiatif Inisiatif personal. ya, tapi ini dilihat sebagai satu potensi baik, belum ini ya, belum terdorong ya kampus-kampus. Belum sih. Belum terdorong. Sementara. Semoga terdorong lah. Soalnya ini menarik kan, untuk apa ya, untuk pemikir-pemikir kampus bisa ikut andil di lomba ini kan. Iya benar. Jadi banyak cara lah untuk menyampaikan keresahan, gagasan dan lain. Nah, ini masuk ke menjalani MTQ di tengah pandemi ya kan. Itu gimana kemarin perjalanan MTQ-nya saat pandemi? Ada yang berubah nggak kira-kira? Berubah, iya jelas. Satu, memang waktu jadi tidak pasti ya. Jadi kayak maksudnya waktunya tuh diundur-undur terus. Harusnya bulan segini, tiba-tiba harus diundur jadi bulan segini. Sampai pada akhirnya awal bulan September lah kita di provinsi Ya? gitu kan. Itu kan maksudnya kayak kita sudah punya persiapan nih, tahu-tahu Diundur pandemi lagi. ini diundur lagi. Tapi memang dan kalau di aku pribadi jadi mengubah Jadi mengubah strategi penulisan. Misalnya gini, kayak ini kan lagi masa pandemi nih, Iya, gitu. Ini topik-topik ini kan nggak ada yang berhubungan dengan pandemi, tapi gimana biar kita punya inovasi menghubungkan ini dengan Pandemi kondisi ya. yang ada gitu. Jadi Kemarin ini di provinsi apa topiknya? sama tentang patriotisme dan etika komunikasi. Oh, berarti dari nasional ke bawah itu semua gitu ya? Sebenarnya yang di provinsi bebas, di kota bebas mau ngambil mana. Cuman memang lebih bersinergi sih antara yang di kota di Binjai ini sama yang di provinsi sama di nasional juga. Jadi begitu dengar kabar di nasional tuh temanya ini. Jadi provinsi dan kota biasanya udah bikin topiknya itu biar kalau misalnya peserta kita ini ke nasional udah nggak kagok lagi. Udah nggak kagok lagi gitu. ya. Jadi sebenarnya memudahkan peserta juga ya. Benar. Kembali lagi, atmosfer MTQ-nya ngerasa beda nggak waktu pandemi kemarin? Ngerasa beda, iya. Mungkin kalau ngelihat secara sederhananya ya, jadi kurang meriah sih kalau Kurang meriah ya? Benar, karena kan biasanya kita ikut pembukaan lah, ada pawai Ada lah, pawai lah. ada apa segala macam. Itu kan sebenarnya membangkitkan kayak antusiasme ya. gitu kan. Udah gitu waktu kita menulis juga dikurangi, yang biasanya 8 jam ini jadi kayak cuma 5 jam, dan halamannya itu dikurangin, misalnya hanya 7 sampai 8 halaman udah cukup. Berarti itu kan kita harus mengubah strategi mengubah gitu lagi kan. ya. Bener, gimana nih caranya biar makalah kita ini padat dengan halaman yang cuma 7 sampai 8. Iya, pesannya semua sampai di halaman yang diperkecil. Bener. Sulit nggak gitu beradaptasi dengan itu semua? Mungkin ada kesulitan juga, tapi kalau aku sih nggak terlalu kayak ngerasa susah banget ya harus banyak memotong. Nggak tahu sih, memang rezeki aja. Tahu-tahu misalnya udah selesai di halaman ke-7 atau halaman ke-8, jadi kayak ketika menulis itu kayaknya ini sih agak lancar aja pokoknya. Misalnya targetnya itu 11 sampai 12. Tahu-tahu di 12 udah selesai gitu. Selesai. Atau 7 sampai 8, tahu-tahu di 8 udah selesai gitu. Itulah mungkin rezeki. Ada faktor lain gitu kan dari kesuksesan kita, kayak doa orang-orang yang mau kita sukses. Ya suksesnya mungkin di situ gitu loh, diperlancar gitu dan sebagainya. Ya alhamdulillah ya. Jadi ini kemarin sudah ini ya, sudah karantina lagi ya. Maksudnya karantina. Udah, iya TC ya? TC, Training Center. Training ya, sudah training, udah TC lagi, nanti akan TC lagi ya, habis itu langsung berangkat ke Sumbar ya. Iya. Jadi Din, melihat perjalanan M2IQ ini di MTQ, gimana perubahan
apa ya, perubahan image-nya. Maksudnya sudah seberapa pentingkah M2IQ ini di MTQ gitu kan sebagai sebuah cabang dibanding cabang-cabang lain. Ini kan cabang yang orang nggak bisa nonton kan gitu. Iya benar. Nggak mungkin orang nontonin kita maksudnya ngerti gitu. Pasti kan ada yang lebih difokuskan, lebih tidak difokuskan. Cuman sekarang gimana? Apakah M2IQ ini menjadi satu concern lebih dari penyelenggara atau ya begitu aja? Iya. Kalau misalnya masalah penting dan tidak pentingnya, guru M2IQ ku yang pertama dia tuh bilang cabang kita itu sebenarnya penting. Pentingnya kenapa? Kita itu bisa jadi bagian QC gitu, quality control dari M2IQ sendiri. Jadi ketika ada satu isu yang ada satu masalah di M2IQ, entah itu masalah apalah, baik yang terlihat secara nyata maupun enggak, kan? Kualitas MTQ ini bisa kita kritisi gitu loh, dengan tulisan-tulisan kita, karena kan kita yang biasanya melihat, menganalisis, melihat sistem-sistem yang ada apakah sejalan atau tidak gitu kan dengan prinsip-prinsip di Al-Quran itu yang paling punya hak untuk mengkritisi gitu adalah M2IQ. Itulah makanya kenapa sebenarnya penting. Tapi kalau melihat perkembangannya sekarang, dulu mungkin memang orang kayak banyak nggak tahu gitu, taunya tuh cuman Tafis apa dan sebagainya. Tapi kalau aku lihat sekarang cabang M2IQ itu mulai terlihat seksi di mata anak-anak MTQ, terutama yang dia tuh umurnya tuh sudah habis di cabang Syarahil dan cabang Fahmil gitu. Jadi cabang itu kan terakhir itu umurnya mungkin 18 atau 19 tahun. Dan setelah itu yang mungkin masih lebih reachable atau yang masih bisa tergapai lah oleh mereka kalau mau ikut lagi ya M2IQ gitu, karena nggak jauh-jauh gitu. Berarti hanya sebatas pengen ikut lagi atau memang sebenarnya mereka juga layak gitu? Niat orang yang berbeda-beda, tapi sebenarnya M2IQ ini termasuk yang semua orang bisa belajar M2IQ. Tidak seperti Tafis ya, setiap orang bisa belajar Tafis tapi persiapannya akan sangat panjang. Oh iyalah, betul. Benar. Jadi orang itu memang biasanya menghafal Quran dari kecil. Saya gitu kan. Jadi makanya dia bisa ikut Tafis misalnya berapa juz. Begitu juga dengan tafsir. Anak-anak tafsir itu harus hafal Quran juga. Iya, betul. Gitu kan. Dan cabang-cabang lain kayak tilawah itu kan juga kalau harus dari kecil dilatih. Tapi kalau M2IQ ini ya sama aja kayak menulis skripsi, semua orang bisa menulis skripsi, tapi kita kan bisa melihat sejauh mana kualitasnya gitu. Memang ada faktor-faktor yang memang bisa dipelajari gitu di M2IQ, kayak belajar menulis, teknik menulisnya misalnya, terus mencari referensi, tafsir dan sebagainya. Tapi memang ada yang juga tidak bisa kita ubah dengan cepat gitu. Kayak misalnya kemampuan critical thinking gitu kan. Itu nggak akan bisa dipelajarin dalam waktu yang singkat. Kemudian kemampuan kita berliterasi, soft skill yang sangat dibutuhkan di M2IQ itu memang ada yang tidak bisa dipelajari dalam beberapa bulan. Jadi ada yang walaupun semua orang bisa belajar M2IQ, ada yang juga punya bakat gitu yang bisa menjadi kelebihan gitu. Atau yang dia memang punya bekal menulis, atau dia punya bekal critical thinking dari kecil dengan berliterasi gitu, itu akan beda sih biasanya. Tadi kan dibilang ada proses apa ya, proses bertanya, proses pertanyaan dan lain-lain dari dewan juri ke kita. Berarti dewan juri itu menilainya nggak sekedar membaca ya, tapi juga sampai proses bertanya juga ya. Benar. Jadi kriteria juri itu kan beda-beda ya. Ada yang dia memang khususnya tafsir, jadi yang dia tanyakan tafsir atau pemahaman kita bahasa Arab misalnya. Ada yang pemahamannya di topik itu. Ada yang memang juri ini agak bukan dibilang usil, tapi dia cukup, maksudnya agak sulit ditebak. Jadi dia itu biasanya nanyanya tuh macam-macam gitu. Misalnya dia nanya studi kasus gitu. Studi kasus itu kan yang setiap orang jawabannya pasti berbeda-beda gitu. Betul. Jadi dari studi kasus itu dia biasanya mau melihat sejauh mana pemikiran kita ini runtut gitu loh. Kan benar, karena kalau menulis makalah ilmiah ini, kalau mau makalah yang bagus
ya logika yang harus kita Dibangun tuangkan ya. di situ itu harus runtut gitu. Jangan kayak nanti kita bahas A, tiba-tiba nanti di sini bahas B gitu kan. Sedangkan bahasan A itu belum selesai gitu. Banyak banget yang saya tulisannya tuh nggak nyambung antara satu paragraf dan paragraf Paragraf lain selanjutnya ya. gitu kan. Nah, inilah seninya menulis karya tulis ilmiah itu gitu. Bagaimana kita bisa menghubungkan titik A dan titik B gitu loh dengan Ya. satu logika yang runtut. Ada juri yang memang dia agak usil mengetes kita sejauh mana sih dia paham konsep dasarnya topik ini Iya, gitu. iya. Jadi disitulah baru kelihatan apakah kita benar-benar paham konsep ini, bagaimana kita berliterasi untuk Iya, konsep ini, dan maksudnya apakah kita benar belajar konsep ini atau enggak gitu loh. Jadi ada pemikiran itu proses gampang. pengujian itu ya berarti Benar, dari benar. dewan jurinya ya. Berarti penting juga sebenarnya kemampuan komunikasi pada saat itu ya gitu. Iya, kemampuan komunikasi penting. Cuman gini, banyak orang yang menyalahartikan kayak anak M2IQ itu selain pintar nulis juga harus pintar ngomong. Sebenarnya Nggak perlu harus pintar ngomong tuh bukan kayak harus banget public speakingnya kayak gimana. Yang oke ya, nggak gitu. harus begitu ya. Enggak, yang penting gimana kita punya pemahaman dan kita bisa mendeliver atau menyampaikan pemahaman kita itu dengan jelas gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya ini kan pada akhirnya berbicara di depan itu harus punya bahan juga kan gitu. Benar, benar. Kalau dia sudah tidak paham bahan yang ingin dia sampaikan ya mau sebaik apapun komunikasinya, misalnya mau semerdu suaranya kayak Ariel sekalipun ya barangkali nggak akan pernah bisa Benar. tersampaikan pesannya ke ini ya. Iya, jadi yang harus ditakuti oleh anak-anak yang mau ikut M2IQ itu bukan kayak gimana ya, aku tuh nggak pandai Menyampaikan, ngomong gitu. segala Enggak, macam ya. tapi ketika kamu punya sesuatu Iya. yang sesuatu untuk disampaikan, kamu pasti akan bisa menyampaikannya gitu loh. Kayak yang penting kita punya isi, maka kita akan ada nih keluar. Akan ada keluaran ya, punya isi dan ada keluaran. Benar. Jadi ini sampaikanlah mungkin ke kawan-kawan muda lagi ada yang nonton ini, apa dorongan ajakan Dini lah untuk anak-anak muda lain supaya ikut dengan Dini juga. Ini bakalan jadi yang terakhir mungkin, atau karena tadi sudah pindah ke ibu kota tuh ikut M2IQ di ibu kota. Masih ada satu kali nasional lagi. Yang menjadi target ya. Benar. Setelah ini tahun 2022 masih bisa Masih bisa kayaknya ya. gitu kan. Cuman nggak tahu deh akan akan ikut di bagaimana, mana iya. gitu. Akankah yang di sini ngajak juga di sini? Kalaupun misalnya kayak nggak bisa meng-approve kayak segala kebutuhan, nggak mungkin kan kayak mulai dari tingkat kecamatan bolak-balik ke sini Iya, betul, gitu betul, kan. betul, Kayak betul. mau berapa gitu. Kalau misalnya kita ngitungnya secara materi aja, uang hadiah tuh nggak akan cukup buat Cukup ini gitu. untuk Tapi ini. ya maksudnya kita ikut lomba bukan karena hadiah, tapi gimana pun kita harus mengkondisikan Iya. gitu kan. Atau nanti diajak juga di ibu kota, nggak tahu juga lihat Nggak pernah nanti. tahu kita ya. Benar. Kalau ajakan untuk teman-teman muda, apa yang ingin Dini sampaikan? Apa sih yang menurut Dini menarik yang dari M2IQ ini? Menariknya mungkin lebih ke ini ya, kayak ini tuh jadi ajang, bukan jadi ajang sih, jadi kayak salah satu bentuk kita buat bisa untuk latihan. Iya. Karena pada akhirnya misalnya berpendidikan, kuliah, atau nanti akan menghadapi skripsi, pokoknya Betul. yang namanya tulis menulis tuh nggak akan jauh-jauh sih dari Iya. kehidupan. Iya, betul. Pasti ada aja gitu. Orang belajar pasti akan ada tulisan ilmiahnya, entah itu makalah untuk dipresentasikan di kelas atau untuk skripsi nanti Iya, gitu. Mungkin aku nggak akan kayak ngajak ayo ikut MTQ dan sebagainya gitu, nggak mengajak yang seperti itu, tapi kalau bisa setiap orang mau itu untuk M2IQ atau enggak harus belajar menulis. Belajar menulis ya, lebih Benar. Belajar ngedorong menulis. untuk belajar menulis ya. Benar, belajar menulis, belajar berliterasi, karena biasanya ketika kita punya keinginan yang besar untuk menulis, maka keinginan kita untuk belajar juga akan lebih besar. Akan besar ya. Gak mungkin kita menulis tapi nggak ada isinya, berarti kan kita harus menginputkan dulu, baru mengoutputkan dulu gitu. Jadi dengan punya keinginan menulis, sebenarnya itu bisa jadi salah satu kesempatan besar untuk kita belajar lagi. Iya, oke Dini. Oke.
Oke baik kawan-kawan, karena nggak terasa waktu kita sudah mendekati 1 jam. Terima kasih untuk Dini atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih sudah datang di studio kita. Kembali nih studio kita berada di kedai kopi kita di Jalan Ikan Arwana nomor 28. Di sini ada 2 minuman dari kedai kopi kita dengan peramu minumannya mantap, Bang No to the Bang Noe. Denger deh. Nggak denger ya, dia lagi keluar. Dan terima kasih sekali lagi Dini mungkin atas waktunya. Semoga nanti di tingkat nasional memperoleh apa yang bisa diperoleh ya. Amin, amin. Dan salam buat Bang Randy ya. Nggak Halo tahu Bang nonton Randy, apa nggak tahu ya. enggak. Nggak tahu nonton apa enggak. Tadi udah dikasih linknya tapi nggak tahu. Ya. Selamat, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah studio kita. Atau ada pesan terakhir nggak? Pesan terakhir. Enggak, pesan terakhir untuk Dini, untuk teman-teman atau untuk siapapun lah. Apa ya? Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kekurangan, Iya. kesalahan pengucapan gitu. Itu aja. Ya, terima kasih juga dari saya untuk. Makasih juga untuk Bang Ya, Irfan. makasih Dini untuk sudah koyok-koyok kita ya kan. Oke. Karena bahasanya makalah agak ini ya, agak bisa santai-santai dikit lah. Iya. Mengingatkan juga nanti malam kita ada koyok-koyok bersama Wak Yasir ya. Kalau kata kawan-kawan di studio ini, Awak dan Wak Yasir ini udah ketemu nih tektokannya. Mana Bang Yasir? Bang Yasir lagi di luar, lagi bikin komik. Nanti malam kita akan koyok-koyok membahas musik dan film. Ini mungkin bisa nonton nanti malam, kita mau bahas musik dan film. Musik dan film apa yang mau kita bahas, pokoknya teman-teman tonton aja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman semua, di kawan-kawan semua. Saya Muhammad Irfan Saputra pamit undur diri, dan Dini kawan koyok saya juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.